Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Santri Hidayatullah Batam, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan mengenai anak-anak selama libur corona kurang lebih 5 bulan. Metode apa yang Bapak lakukan untuk mengontrol, membimbing dan mengawasi anak-anak dalam proses belajar mengajar dan juga tugas-tugas dari pondok seperti GNH dan tahfidz? Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Indra Aryaji, wali murid dari santri Gare Maisa Dava yang sekarang di kelas 9 ya. Kelas 9 di Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi selama COVID-19 ini kan di Indonesia bahkan di seluruh dunia mungkin metode pembelajarannya dengan metode daring atau dengan jaringan, dalam jaringan kan internet. Menurut saya dalam menyikapin itu sangat berat mungkin dari kita sebagai dalam notabene karyawan atau buruh ya sama di Kota Batam ini, karena kita fokus masuk kerja, selama bekerja hampir 8 sampai 15 jam kita nggak pernah di rumah. Jadi kita kadang serahkan ke istri kita. Kadang istri kita mungkin dalam tahap menyerap teknologi itu kurang berbeda dengan kaum laki-laki lah istilahnya. Karena untuk ibu-ibu rata-rata dia sudah bisa untuk mengurus rumah, masak, atau yang penting anaknya sudah nggak ada sakit atau apa, dia ada masalah. Tapi dalam metode daring ini sangat menyulitkan di Batam atau di Indonesia khususnya, karena dalam jaringan kita, tahap jaringan kita itu kurang bagus lah istilahnya, untuk provider apapun kita kurang bagus. Yang kedua, di masyarakat kita itu teknologi belum begitu menyerap. Jadi kadang terkendala pertama internet itu jaringan, yang kedua sama perangkat. Perangkat maksudnya kita tidak bisa membeli sesuatu perangkat yang bisa memumpuni. Di samping itu keefektifannya juga kurang. Jadi kita ya sebagai orang tua gimana caranya dari setiap hari jika ada tugas-tugas dari pembimbing atau guru-guru atau ustadz-ustadznya, kita harus mengutamakan dulu. Entah nanti apa pekerjaan kita ditinggal atau kita mungkin cuti atau apa, kita harus itulah pengorbanan dari orang tua itu. Mungkin itu aja mungkin yang dari saya. Ada lagi Pak? Kurang lebih 5 bulan anak kita berada di rumah dan saat ini diantar kembali ke pondok. Kira-kira sudah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan mengantarkan anaknya, dan saat ini juga wabah COVID-19 masih ada. Apakah masih ada kecemasan, rasa rindu, dan masih ingin berkumpul bersamanya sehingga Bapak sudah merelakan anda untuk diantar ke pondok pesantren? Itu dia. Dalam pertama kali saya memasukkan atau anak saya, alhamdulillah anak saya meminta sendiri ya, Ananda Gare itu meminta sendiri pingin masuk pondok pesantren. Itu suatu berkah bagi saya karena dia anaknya meminta sendiri kepada orang tuanya. Rata-rata kadang orang tua ingin anaknya masuk pondok, tapi alhamdulillah anak saya setelah lulus sekolah dasar dia ada langsung mengungkapkan ingin mencoba masuk pondok. Kalau menurut saya dengan adanya ini sudah mulai masuk pondok lagi, itu sangat bersyukur. Karena apa? Kita sebagai orang tua atau kita dari basicnya latar belakangnya kita ilmu agamanya kurang, kita bisa memberikan pendidikan agama yang lebih sebagai pondasi dasar untuk menjalani kehidupannya dia. Jadi sangat bersyukur dalam pondok pesantren Hidayatullah ini sudah bisa membuat atau mengadakan kegiatan
di dalam pondok, walaupun mungkin ada sebatas-batas yang mungkin ada batasan-batasan yang mungkin dari dari aturan-aturan yang ada lah. Intinya saya sangat senang sekali anak saya bisa masuk pondok lagi dan mendalami ilmu agama sebagai dasar moral dia untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Untuk masalah kecemasan itu Allahu alam, karena setiap namanya kita berhubungan dengan virus, kita sebenarnya itu kita tinggal menunggu kena aja selama kita belum ada vaksin atau antibodi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu aja Pak Ustadz. Jadi saya sangat senang sekali dan sangat bahagia sekali anak saya bisa mondok lagi, dan mungkin dengan niat saya memasukkan anak saya bisa untuk membuat sebagai dasar atau moral atau suatu bekal untuk kehidupannya yang akan datang. Terakhir Pak, pesan untuk anak-anak yang saat ini berada di pondok. Kalau pesan sih saya sebenarnya cuma satu aja, sebagai santri ya pertama kali harus taat, patuh sama ustadz pendamping, peraturan-peraturan pondok pesantren. Dan urusan-urusan yang masalah-masalah yang sekarang dari COVID itu ya kita serahkan kepada yang di atas. Saya paham dan saya sangat istilahnya sangat percaya dengan kredibilitas pondok pesantren ini untuk menjaga anak-anak saya, anak-anak kami. Itu aja dari saya mungkin Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan selaku wali santri dari Muhammad Rifki Al-Imron. Yang pertama, apa kendala yang dihadapi orang tua dalam mengontrol anak-anak pembelajaran daring selama masa pandemi ini, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk saya pribadi selama mengawasi Rifki ini, yang kendala yang saya hadapi adalah karena proses belajar itu menggunakan daring, artinya menggunakan perangkat elektronik. Kadang kita tidak bisa mengontrol mana waktunya dia belajar dan mana waktunya mereka main game. Jadi kadang-kadang kita lihat mereka sedang belajar, tapi suatu saat kita lihat dia sudah berubah jadi lagi main game. Jadi itulah yang kita hadapi, gitu Ustaz. Kemudian apa pesannya Pak untuk Rifki ketika sudah mengantarkan di pondok Pak? Ya, harapan saya terus terang aja didikan dari pondok itu jauh lebih baik daripada di rumah, karena mungkin lingkungan yang sangat mendukung. Jadi saya terutama mengharapkan dia bisa normal kembali seperti pada saat kelas 1 dan kelas 2 dalam suasana yang normal tanpa adanya virus. Semoga dengan balik lagi ke sini ini akan menambah lagi lah terutama kerajinan dia, sholat malam yang itu agak susah juga kita dikontrol di rumah. Kemudian puasa Senin Kamis, mudah-mudahan bisa dengan lingkungan yang mendukung dia tidak terlalu berat untuk melaksanakannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif dan positifnya dari pandemi COVID-19 selama anak di rumah yang tidak ikut mondok. Kalau dari positifnya mungkin kita bisa berkumpul dengan anak-anak di rumah lebih lama gitu kan. Tapi kalau dilihat dari negatifnya, suasana pondok yang sudah dirasakan anak-anak selama dia proses belajar mengajar itu sudah mulai berkurang. Bahkan mungkin ada yang udah hilang sama sekali, seperti amalan-amalan yang dikerjakan selama waktu di pondok. Dan sering dilupakan ketika sudah bersama dengan keluarga di rumah. Jadi harapan kami sebagai wali santri, dengan adanya kembalinya santri atau anak-anak kami ke pondok, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semua, dan amal-amalan yang udah mereka mulai lupakan, mulai mereka lakukan lagi selama berada di pondok. Mungkin itu aja. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkait dengan pembelajaran di pondok yang pada saat COVID-19 ini terjadi dan akhirnya anak-anak untuk menjaga keamanan dipulangkan, dan alhamdulillah program-program pondok walaupun tidak 100% dilakukan, tapi sekitar 60-70% alhamdulillah dilakukan oleh anak-anak kami, dan sebagian ya itulah memang kami memang agak kesulitan karena faktor pengetahuan kami juga kurikulum yang di pondok tentunya akan berbeda dengan cara pengajaran yang dilakukan oleh orang tua yang di rumah. Jadi walaupun tidak maksimal, kami berusaha untuk menjalankan program yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang ada di pondok melalui online. Kami pun juga merespek, sangat bagus dan sangat antusias untuk membimbing anak kami walaupun dari rumah. Adapun keuntungan dari anak-anak selama di rumah, kami juga ikut belajar apa yang diajarkan di pondok. Jadi apa yang diajarkan di pondok tidak hanya melalui gambar saja yang disampaikan lewat media sosial, tapi kurikulum-kurikulum ataupun pengajaran-pengajaran yang di pondok juga kami berusaha untuk mempelajari dan mengajarkan, meneruskan kepada anak kami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.